Coba kita nonton lagi guys ya. Rasa kebersamaan dalam kopi kapal Nice. api jelas lebih enak. 15 Asli cuy, ini kenapa? item termahal Betu ada di sepanjang sejarah. Asing banget soalnya nih. Kenapa ya guys ya? Yang ke-15, Iron Armor Detector Frozen Trap. Untuk Iron Armor kemungkinan bentuknya bakal seperti ini. Dan armor ini sering banget sih digunain waktu peperangan pastinya. Atau di setiap kerajaan pasti penjaganya rata-rata juga pakai armor kayak gini. Untuk detektor agak mahal juga sih di harga $4.000. Kira-kira detektor harga $4.000 bisa ngapain aja ya? Apakah bisa ngedeteksi jodoh kita, ngedeteksi bahaya, atau ngedeteksi kalau ada yang pengen ngutang? Dan kalau Frozen Trap menurutku di dunia nyata ada, tapi nggak bikin beku dengan SS yang menyeliputi tubuh korban sih. Paling bikin nggak bisa gerak doang, ataupun bikin lumpuh beberapa menit. Yang ke-14, tower. Kalau kataku tower asli harusnya bisa lebih mahal lagi sih, dari harga $4.800. Tapi ya namanya tower yang ada di Bedwars terbuatnya dari wool, jadi udah pasti murah lah ya. Dan kalau nggak salah dalam satu tower ada 120 wool lebih. Jadi kalau ada item tower beneran di dunia nyata, mending summon terus wool-woolnya kita jualin deh, biar dapat cuan lebih banyak. Yang ke-13, flame bomb. Flame bomb di dunia nyata mungkin granat kali ya, atau mungkin molotov yang bisa menyebabkan banyak api ketika kita melemparnya. Dan kalau molotov seharga $8.000, kira-kira botolnya bakal segede apa ya? Di luar nalar sih ya. Yang ke-12, golden quiz dan golden boots. Kalau untuk golden armor udah nggak usah dipertanyain lagi ya harganya. Tapi buat apa ya beli sepatu dan celana mahal-mahal kalau kita bisa berdoa ke Allah untuk perlindungan setiap harinya. Oh Allah the Almighty, Yang ke-11, Asus dan Golden Apple. Kalau untuk Asus jelas banget di dunia nyata udah pasti nggak ada. Tapi kalau Golden Apple yang mirip dengan Bedwars atau Minecraft mungkin ada sih. Tapi kayaknya Golden Apple yang ada di dunia nyata bukan untuk dimakan ya, melainkan untuk menjadi hiasan doang. Jadi kalau ada apple emas yang bisa dimakan di dunia nyata mungkin bakal bikin enak banget sih, karena yang kemakan emas semua. Oh iya, aku juga udah pernah buat sih Golden Apple, tapi pakai emasnya cuman emas murah. Emas yang aku pakai waktu itu emang beneran bisa dimakan ya. Yang ke-10, Golden Armor. Pernah nggak sih kepikiran gimana geraknya orang-orang yang make Golden Armor di dunia nyata? Udah mah berat, ditambah mahal pula. Kalau ada di dunia nyata, mungkin bentukannya bakal kayak gini. Ini adalah armor dari Raja Henry ke-8. Harganya belum ada yang tahu sampai sekarang, karena di internet setelah aku cari-cari juga nggak nemu tentang harganya sama sekali. Mungkin nggak untuk diperjualbelikan kali ya, cuman untuk jadi kenangan. Yang ke-9, Golden Sword. Pedang emas kalau ada yang mau buat di dunia nyata pasti bakal kelihatan elegan banget sih. Dan yang pasti bakal makan budget yang banyak banget. Pedang dengan emas 7 kg aja udah mahal banget harganya. Gimana kalau 1 ton ya? Yang ke-8, Ninja Sus. Di Bedwars, Ninja Sus kegunaannya adalah untuk membuat gerakan kita jadi lebih cepat, bikin kita nggak kena damage kalau jatuh, dan bisa bikin kita lompat 2 kali. Kalau Ninja Sus di dunia nyata bentuknya malah berbeda jauh dengan yang ada di Bedwars, karena bentuknya bakal kayak gini. Dan menurutku kalau di dunia nyata nggak bakal ada sepatu yang bisa ngebuat gerakan kita 50% jadi lebih cepat, nggak terluka ketika jatuh dari ketinggian, ataupun bisa bikin kita lompat 2 kali. Karena untuk menjadi ninja di dunia nyata yang dibutuhkan bukan sepatunya, tapi skillnya. Yang ke-7, Power Crossbow. Kalau kalian tahu, crossbow di Bedwars itu tembakannya lurus banget kan? Dan harga anak panahnya juga mahal banget. Kira-kira crossbow di dunia nyata ada nggak sih yang tembakannya selurus dan seakurat di Bedwars? Kalau menurut website ini, salah satu crossbow termahal di dunia ini bisa bergerak 112
meter per detik atau 3 kali lebih cepat dari cheetah. Yang keenam, Firebow. Yang masih aku bingung di Bedwars Blockman Go, kenapa kalau kita pakai bahasa Indonesia namanya jadi bow baik. Tapi di luar hal itu, ternyata harga dari Firebow ini gila banget. Karena kalau beneran ada di dunia nyata, sampai seharga 1,34 juta dolar. Kalau aku sih punya duit segitu, mending buat nikah dan makan KFC tiap hari sih ya. Yang kelima, Diamond Quiz dan Diamond Boots. Untuk armor diamond harganya udah nggak usah ditanyain lagi ya. Yang pasti bakal di atas 1 juta dolar untuk setiap armornya. Yang keempat, TNT dan Obsidian. Aku bingung banget kenapa TNT di Blockman Go bisa semahal ini. Karena harusnya harga TNT itu hanya di kisaran 40.000 dolar sampai 250.000 dolar. Yang ketiga, Diamond Armor. Sebenarnya aku kurang setuju sih dengan harga Diamond Armor di Bedwars yang cuman pakai 4 emerald doang. Harusnya kan berbagai Diamond Armor lebih mahal dari pedang. Karena penggunaan Diamond untuk membuat Diamond Armor pasti lebih banyak dan lebih berguna juga. Tapi kalau mengikuti harga di Bedwars Blockman Go, maka harga Diamond Armor adalah 23.973.510 dolar dengan menggunakan diamond dengan harga 1.700 dolar per karat. Yang kedua, Diamond Sword. Pernah mikir nggak sih gimana bentuk dari pedang yang harganya 29,96 juta dolar? Pasti nggak kepikiran banget kan bentuknya? 10 pedang paling mahal di dunia saat ini aja ada di kisaran harga 418.000 dolar sampai 7,7 juta dolar. Tapi menurutku untuk ngebuat pedang dari diamond benar-benar beresiko sih. Karena buat bikin pedang dari besi aja udah susah banget. Apalagi dari salah satu material paling keras di dunia. Mungkin butuh 1000 bapak